perkenalkan, nama saya Teh Pangit dengan NIM 2105166043. Jadi di sini saya akan melaksanakan praktik micro teaching. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Hari ini kita sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, untuk itu Bapak langsung pimpin saja ya kita dalam doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan, dipersilakan. Oke, selesai. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah hadir pada hari ini, dan sangat terlihat sekali bahwa hari ini kalian sangat memberikan sebuah semangat gitu untuk Bapak masuk di kelas ini. Oke, baik, sebelum itu kita akan kita langsung saja ke pembelajaran kita. Materi kita pada hari ini adalah tentang perjanjian Renville. Di sini ada yang tahu tentang perjanjian Renville? Perjanjian Renville ada yang tahu tidak? Atau belum pernah mendengar gitu? Belum ya? Pernah Pak. Oke, baik. Di sini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang perjanjian Renville. Jadi perjanjian Renville ini adalah perjanjian yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Belanda di atas kapal Renville ya, milik Amerika Serikat. Dan mengapa perjanjian Renville ini bisa terjadi? Yang pertama itu karena Indonesia dan Belanda pada saat itu memiliki sebuah punya wilayah masing-masing gitu. Jadi antara pejabat Indonesia dan pejabat Belanda itu tidak berani memasuki wilayah musuh. Nah, hal ini dikarenakan pada saat itu Belanda telah berhasil melakukan agresi militer pertamanya dan berhasil merebut kota Jakarta, sehingga pemerintahan Indonesia itu dipindahkan ke Yogyakarta. Nah, jadi di sini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang perjanjian Renville. Jadi pembahasan kita pada hari ini yaitu latar belakang, isi perjanjian, dan juga dampak. Nah, ini latar belakangnya sedikit saja ya. Kepada anak-anak, ada tidak yang ingin ditanyakan tentang latar belakang ini? Belum ada Pak. Belum ada ya. Tolong dong salah satu dari kalian baca. Latar belakang. Pada tanggal 17 Januari 1948, perjanjian ini ditandatangani oleh perwakilan Indonesia, PM Amir Syarifudin dan Belanda. Perundingan ini dimediasi oleh Komisi 3 negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Oke, terima kasih kepada Nabila karena sudah membacakan teks latar belakang ini. Selanjutnya sudah masuk belum ini kalian? Ada inikah gambaran tentang latar belakangnya? Belum ya? Baik, menurut Coy, apa Coy yang kamu tangkap dari latar belakang? Adanya perjanjian Pak, yang perjanjian ini ditandatangani oleh mahkota Amir Syarifudin dan pihak Belanda Pak. Iya, jadi seperti itu Coy. Terima kasih Coy karena sudah sedikit memberikan tanggapannya. Selanjutnya itu tentang isi perjanjian. Jadi di sini ada isi perjanjian yang dihasilkan antara pemerintah Indonesia dan juga Belanda yang dilakukan di atas kapal Renville. Jadi yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia.
Dan yang kedua yaitu disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Dan kemudian ada satu lagi yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI harus ditarik mundur ke daerah-daerah kantongan yang di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Jadi seperti yang kalian lihat ya di sampingnya itu adalah gambar 1.1 yang tadinya ini ya dari yang gambar yang 1.1 itu adalah isi dari Belanda, wilayah Indonesia yang diakui oleh Belanda. Jadi yang merah itu adalah wilayah yang diakui Belanda, sedangkan yang biru itu adalah milik Belanda. Jadi dari sini perjanjiannya itu lebih menguntungkan Belanda gitu. Dan juga di sini pemerintahan Indonesia itu seperti mengalami sebuah kerugian. Oke, yang selanjutnya ada dampak. Dampaknya secara politik tadi seperti yang tadi hasil dan isi dari perjanjian yang telah dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda pemerintahan Belanda dan juga pemerintahan Indonesia, itu adalah yang pertama wilayah kekuasaan Indonesia itu semakin menyempit, dan juga ini secara tidak langsung membuat Indonesia tidak memiliki pengaruh apa-apa gitu. Atau di sini Belanda itu berusaha untuk menghilangkan pemerintahan Indonesia. Kemudian secara ekonomi, karena tadi wilayah pemerintahan Indonesia telah dipersempit, maka di sini juga Indonesia itu terhalang di ekonomi. Karena pada saat itu wilayah Jawa Tengah itu sangat krisis dan sumber-sumber pangan itu tidak terlalu memadai seperti di Jawa Timur dan Jawa Barat. Oke, demikian. Selanjutnya ini adalah Bapak akan membentuk 3 kelompok, yang dari 3 kelompok itu nanti kalian akan mendiskusikan dan mempresentasikan hasil kelompok kalian. Jadi kelompok 1 itu adalah tugasnya menganalisis dampak perjanjian Reinfeld, dan kelompok 2 itu menceritakan kembali latar belakang perjanjian Reinfeld, dan untuk kelompok 3 itu akan mendeskripsikan semua tadi yang kita pelajari, mulai dari isi perjanjian, latar belakang, dan juga dampaknya. Oke, baik, Bapak akan langsung saja yang membentuk kelompoknya. Jadi Erwin, Zidan, dan juga Joy satu kelompok, Fitri, Ana, dan juga Ica kelompok 2, dan yang terakhir kelompok 3. Oke, waktu dipersilakan ya. Nanti kalian akan mendiskusikan dan mempresentasikannya di depan. Diskusikan depan. Iya, tadi di tugas kalian kan, tugas kalian itu tadi mendeskripsikan latar belakang, kemudian juga isi perjanjian, dan juga dampaknya. Bapak boleh menjelaskan latar belakangnya? Oh iya. Bapak saya bertanya. Ya, bentar ya. Iya, analisis latar belakang.
bawah itu tadi di bagian ini ya, si perjanjian itu dijelaskan ulang. Nah, jika mesti dibingungkan silakan bertanya ya. Ada yang mau ditanyakan tidak untuk tiga? Bagaimana kelompok dua? Sudah ya. Hasil coba deh ini. Coba di itu dulu Bapak lihat. Bentar ya. Kelihatan. 12 menit. Bagaimana? Ada yang sudah selesai belum? Belum, Bapak. Nanti kalau sudah, nanti dikasih tahu saja ya. Iya, Bapak. Nanti itu bakal ada diskusi dan presentasi, dan juga akan ada ini ya, sesi tanya jawab. Baik, Pak. Oke.
sesi tahap 2. Kalau bisa jawab, ada yang tak repot. Siapa kelompok yang lain? Tulis. Sekarang coba cerita. Yang penting ada isinya masih. Oke, kelompok 1 dan kelompok 3 sudah selesai ya? Iya. Sudah Bapak. Sudah Bapak. Kelompok semuanya udah selesai belum? Sudah. Oke, kita mulai dari ini ya. Presentasinya kita acak aja. Satu dong, Pak. Karena dari kaki yang nggak bisa acak, Pak. Nggak bisa. Oke deh, kita ini selesai urutan aja. Yeay. Kelompok 1 ya, maju silakan. Nanti kelompok 1 itu mempresentasikan, habis itu ada sesi tanya jawab. Nanti kalau memang tidak bisa menjawab, diserahkan kembali kepada peserta yang lain. Gitu. Kan di sini ada 3 kelompok nih. Oke, kalau memang semuanya tidak benar-benar tidak bisa menjawab, nanti bapak yang bantu menjawab. Baik, Pak. Oke, silakan. Nomor 1. Kelompok 1. Nomor 1, go. Kelompok 1 yaitu apa sih latar belakang jajan Renville? Jajan ini dilatar belakangi oleh pertikaian yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Pertikaian disebabkan oleh serangan Belanda, yaitu agresi militer Belanda ke Indonesia yang terjadi pada 12 Juli 1947 atau dikenal dengan agresi militer Belanda 1. Itu Pak. Oke. Terima kasih Sidan. Ada yang ini enggak? Ada yang ingin ditanyakan tidak dari kelompok yang lain? Bapak. Tadi perhatikan ya teman-temannya kalau lagi presentasi. Ada tanggapan tidak? Ada. Atau ada pertanyaan? Nanti Pak di akhir. Sudah jelas ya? Sudah. Oke, baik. Kelompok 1 terima kasih atas presentasinya. Kedisinya Pak. Ya, Dampak dan isinya. mereka tadi iya, kalian ini Mbak. Ayolah, oke. Baik, kelompok selanjutnya kelompok 2. Terima kasih kelompok 1 karena selanjutnya kelompok 2.
mahasiswa ayo maju. Suaranya dikeraskan. Baik, Pak. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan isi dari perjanjian Renville. Nah, salah satunya itu adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat dengan segera. Nah, jadi di sini Belanda tetap ingin menguasai wilayah Indonesia sebelum RIM terbentuk. Wilayah yang diakui Belanda itu hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Sumatera. Tujuan dari terbentuknya RIM ini agar Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Kelompok 3, perhatikan. Ya, Pak. Sudah ya? Pada kelompok 3 mohon tanggapannya. Karena tadi kalian tidak mendengarkan ya. Suaranya dijelaskan. Kami dapat tadi untuk istilah perjanjian Renville, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia. Kemudian TNI itu bisa mundur dari kedudukan Belanda, khususnya kedudukan Belanda yang ada di Jawa Barat dan Jawa Timur itu ditarik mundur. Iya. Itu sih Pak. Oke. Ada tanggapan lagi tidak? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Oke. Mungkin untuk menghemat waktu kita selesaikan saja ya presentasi kelompok 2. Baik, Pak. Selanjutnya kelompok 3. Jadi kami membahas tentang dampak dari perjanjian Renville. Kelompok yang lain perhatikan ya. Ya Pak, dampaknya itu merugikan wilayah Indonesia. Berarti kan Belanda hanya mengakui 3 wilayah Indonesia itu saja. Kemudian sedangkan Belanda menguasai hasil pangan dan juga sumber daya alam. Dan terakhir dari bagian ekonomi itu global ekonomi lokal. Oke, terima kasih pada kelompok 3 kakak sudah bisa menjelaskan ulang. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, presentasi hari ini selesai ya. Silakan kembali dulu. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Di sini Bapak akan memberikan kesimpulan ulang dari semua materi yang kita pelajari tadi. Jadi berdasarkan dari perjanjian Renville bahwa negara kita pada saat itu harus terpaksa mengaku kalah ya pada saat diadakannya perjanjian Renville. Hal itu terbukti dari dipersempitnya wilayah Indonesia dan juga Indonesia itu saat itu berusaha untuk dihapuskan oleh pemerintahan Belanda. Hal itu bisa dilihat bahwa di mana ibu kota pemerintahan Indonesia itu diletakkan, maka pemerintah Belanda akan langsung mengambil alih ibu kota yang dipilih oleh negara kita sebagai tempat sebagai apa sih kayak jadi diri kita gitu nah. Seperti saat pertama kali merdeka, Jakarta itu direbut oleh pemerintahan Belanda, kemudian dipindahkan ke Jogja, terus direbut lagi, dan seperti itulah ada selanjutnya. Kemudian mereka juga berusaha ya untuk menghilangkan pengaruh TNI atau menghilangkan kekuatan militer Indonesia. Jadi sehingga jika pemerintahan Indonesia dan juga kekuatan militernya hilang, maka secara otomatis Indonesia itu juga tidak akan diakui oleh dunia lagi. Nah, dan oleh karena itu pemimpin kita pada saat itu juga tidak terlalu mereka juga
bisa mengenal situasi dan mengetahui situasi politik pada saat itu, sehingga sampai pada akhirnya dari perjanjian Renville ini kita di situ lebih dikenal lagi oleh dunia gitu. Pada saat Belanda terus menyerang dan menyerang, namun kita tidak pernah menyerah, dan sehingga itu dilihat oleh pemerintah luar, dan juga dari situ pemerintah dari atau dunia di luar itu melihat bahwa Indonesia itu masih ada gitu. Dan secara otomatis mereka langsung memberikan perintah kepada pemerintah Belanda, sehingga Belanda tidak lagi melakukan agresi militer atau serangan militer kepada Indonesia. Jadi seperti itu. Anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, baik. Bapak tutup ya pembelajaran kita pada hari ini. Bapak juga berterima kasih karena sudah mengikuti pelajaran dari awal hingga berakhir, dan juga di sini kalian itu ini ya seperti apa ya, sangat ini loh, kayak hadir tepat waktu gitu. Jadi membuat Bapak itu kalau datang terlambat itu merasa malu dari kalian. Jadi ada rasa kesadaran Bapak gitu untuk hadir lebih dulu dari kalian. Tapi semoga hal ini bisa terus dilestarikan atau menjadi kebiasaan kalian sehari-hari. Bagaimana anak-anak? Tadi karena kita sudah memulai pelajaran dengan doa, maka kita akan menutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, selesai. Semua jatuh bangunmu hal yang biasa.